Pernahkah kamu main game sebentar saja? Tahu-tahu mata udah merah karena kebanyakan begadang. Atau kamu lagi asyik scroll media sosial, terus sadar tiba-tiba udah sejam berlalu. Fenomena ini bukan cuma terjadi sama kamu, tapi hampir semua orang. Kenapa bisa begitu? Karena otak kita suka yang gampang dan instan. Nggak perlu usaha keras, nggak perlu mikir berat. Tinggal geser layar atau pencet tombol, dan boom! Dopamin alias hormon kesenangan langsung naik. Rasanya enak, nyaman, tapi sayangnya seringkali nggak ada manfaat buat hidup kamu. Masalahnya, kebiasaan ini bisa terjadi autopilot tanpa sadar. Hari-hari kamu diisi dengan aktivitas yang kelihatannya seru, tapi diam-diam bikin kamu stagnan. Ibarat naik treadmill, banyak gerak tapi nggak kemana-mana. Dan yang lebih parah, kamu baru sadar setelah waktu sudah banyak terbuang. Kalau dibiarkan, kebiasaan ini bisa bikin kamu terjebak dalam lingkaran nyaman yang sebenarnya nggak nyaman-nyaman banget. Hidup jadi datar, nggak ada kemajuan, dan tiba-tiba kamu bertanya, kok kayaknya nggak ada yang berubah dalam hidup? Nah, sekarang pertanyaannya, mau terus begitu atau mulai sadar dan mengambil kendali atas waktu? Coba deh, pikirin kebiasaan-kebiasaan kecil yang sering kamu lakuin setiap hari. Scrolling TikTok, nonton drakor, main game, atau sekedar rebahan sambil nentengin layar HP. Seru, jelas. Tapi pernah nggak kamu tanya ke diri sendiri, sebenarnya ini ngebantu aku jadi lebih baik atau cuma ngabisin waktu? Bukan berarti kamu harus jadi robot yang kerja terus tanpa hiburan, tapi penting buat sadar. Kebiasaan yang kamu jalani tiap hari itu kayaknya investasi kecil buat masa depanmu. Kalau setiap hari dihabisin buat hal yang nggak kasih nilai tambah, ya jangan heran kalau hidup rasanya gitu-gitu aja. Sekarang coba deh sederhana. Setelah melakukan suatu kebiasaan, tanya ke diri sendiri, apakah ini bikin kamu lebih pintar, lebih sehat, lebih dekat dengan tujuan? Kalau jawabannya enggak, berarti itu cuma cara lain buat kamu bertahan di zona nyaman tanpa berkembang. Banyak orang nggak sadar bahwa kebiasaan kecil mereka punya efek jangka panjang. Ibaratnya, kalau setiap hari kamu buang waktu 1 jam buat hal yang nggak produktif, dalam setahun kamu sudah kehilangan 356 jam. Bayangin, kalau waktu segitu dipakai buat belajar skill baru, olahraga, atau bikin proyek pribadi, jadi bukan berarti kamu nggak boleh bersenang-senang, tapi coba lebih bijak dalam memilih aktivitas. Karena kalau kamu terus memberi makan kebiasaan yang nggak bikin berkembang, jangan kaget kalau hasilnya juga nggak jauh beda. Coba bayangin, kamu rela keluar duit jutaan buat kuliah, beli buku mahal, atau ikut kursus online karena dianggap penting buat masa depan. Tapi anehnya, kalau disuruh bayar mentor atau ikut pelatihan yang benar-benar bisa mengubah hidup, kamu malah mikir, mahal banget. Kenapa bisa begitu? Karena banyak orang yang lebih menghargai status dibandingkan hasil nyata. Kuliah di kampus ternama kelihatan keren, tapi kalau belajar skill sendiri atau investasi ke pengembangan diri tanpa gelar, rasanya kayak kurang diakui. Nah, sekarang coba ubah cara pandangmu. Anggap waktu itu kayak uang, bahkan lebih berharga. Setiap detik yang kamu punya bisa diinvestasikan ke sesuatu yang ngasih keuntungan jangka panjang, atau malah dibuang begitu saja. Misalnya, kamu bisa pilih antara ngabisin waktu buat belajar skill baru yang bikin kamu lebih bernilai, atau tetap nyaman dengan kebiasaan lama yang nggak ngasih perubahan apa-apa. Intinya, kalau kamu serius pengen maju, perlakukan waktumu kayak aset berharga. Bukan sekedar sesuatu yang bisa dibuang seenaknya, tapi sesuatu yang kalau diinvestasikan dengan benar bakal kasih hasil luar biasa di masa depan. Coba bayangin, kalau setiap hari kamu dikasih uang Rp86.000 dan harus dihabiskan sebelum tengah malam, nggak bisa disimpan, nggak bisa diputar jadi investasi, pokoknya kalau nggak dipakai langsung hilang. Kira-kira apa yang harus kamu lakukan? Apa yang harus kamu lakukan? Apa yang harus kamu lakukan? Jadi, pokoknya kalau nggak dipakai langsung hilang. Kira-kira kamu bakal pakai duit itu buat hal yang berharga, atau malah ngabisin buat hal yang nggak jelas? Nah, sama kayak uang itu, setiap hari kamu juga dapat sekitar 86.000 detik. Bedanya, banyak orang nggak sadar betapa berharganya waktu ini. Kita sering dengar kata-kata waktu adalah uang, atau hidup itu singkat. Tapi lihat deh, banyak orang yang justru hidup seolah waktu mereka nggak ada batasnya. Realitanya, uang bisa dicari lagi, waktu tidak bisa. Kalau kamu kehilangan uang, selalu ada cara buat dapetin lebih banyak. Tapi kalau kamu kehilangan waktu, nggak ada tombol rewind, nggak ada opsi top up, dan nggak ada cara buat membeli waktu tambahan. Yang lebih gawat lagi, kita sering memperlakukan waktu dengan lebih ceroboh daripada uang. Membuang 1 jam scrolling media sosial tanpa sadar, menghabiskan berjam-jam nonton hal yang nggak berfaedah, atau cuma mageran tanpa tujuan jelas. Hasilnya, waktu terus berjalan dan tiba-tiba kamu sadar, loh, kok udah setahun berlalu tapi hidup gue masih gini-gini aja. Jadi, kalau selama ini kamu sudah belajar mengelola uang biar nggak boros, sekarang saatnya kamu juga mulai mengelola waktu biar nggak
kebuang sia-sia. Karena kalau kamu memperlakukan waktu dengan lebih bijak, hasilnya bisa jauh lebih berharga dari sekedar uang. Pernah nggak sih kamu buka HP cuma buat ngecek satu notif, terus tiba-tiba udah 1 jam berlalu dan kamu masih asik scrolling? Itu bukan salahmu sepenuhnya. Emang dunia sekarang didesain buat bikin kamu kecanduan. Media sosial, game, film, bahkan iklan semuanya dirancang buat ngambil perhatianmu selama mungkin. Semakin lama kamu stay di platform mereka, semakin banyak uang yang mereka hasilkan. Jadi jangan heran kalau TikTok, Instagram, dan YouTube terus kasih konten yang bikin kamu nggak bisa berhenti. Pemasaran juga main peran besar. Coba perhatikan, semua iklan dibuat biar kamu merasa ada yang kurang dalam hidupmu. Mau itu soal penampilan, gaya hidup, atau kebahagiaan, mereka kasih solusi instan dalam bentuk produk atau hiburan. Ada hal yang sebenarnya mereka ambil bukan cuma uangmu, tapi juga waktumu. Dan yang paling bahaya, kebanyakan orang nggak sadar kalau mereka bekerja buat industri ini secara gratis. Kamu ngasih perhatian, waktu, bahkan data pribadi, sementara mereka dapat cuan besar dari itu semua. Makanya, penting banget buat kamu sadar dan ambil kendali atas waktumu sendiri. Bukan nggak boleh hiburan, tapi jangan sampai hidupmu dikendalikan algoritma. Mulai sekarang, jadilah pemain bukan sekedar penonton. Jujur saja, siapa sih yang nggak suka zona nyaman? Rasanya enak, nggak ada tekanan, dan hidup bisa santai tanpa stres. Tapi masalahnya, zona nyaman itu kayak pasir hisap. Semakin lama kamu diam di situ, semakin susah buat keluar. Kenapa susah? Karena otak kita suka yang gampang dan instan. Belajar hal baru, capek. Olahraga, males. Nulis proyek yang udah lama ditunda, entar aja. Sebaliknya, rebahan sambil scrolling, asik. Makan junk food, nikmat. Nonton drakor semalaman, pasti seru. Padahal pertumbuhan itu adanya justru di tempat yang nggak nyaman. Mau jadi lebih pintar, lebih sukses, lebih sehat, semuanya butuh usaha dan pasti ada rasa nggak nyaman di awal. Tapi justru itu tandanya kamu lagi berkembang. Bayangin, kalau ulat kepompong bisa ngomong, mungkin dia bakal bilang, ngapain sih gue harus berubah jadi kupu-kupu? Enakan jadi ulet, nggak ribet. Tapi, kalau dia nggak mau ngelewatin proses yang berat itu, dia nggak bakal pernah terbang, sama kayak kamu. Jadi kalau kamu lagi ngerasa nggak nyaman karena mulai ngubah kebiasaan atau belajar sesuatu yang baru, justru bertanda baik. Itu artinya kamu sudah melangkah keluar dari zona nyaman dan menuju versi terbaik dirimu. Peluk ketidaknyamanan itu karena di sanalah letak pertumbuhan sejati.